di bumi seperti di surga. Mari Tuhan, sekali lagi pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada pribadi-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kami bertemu dengan Engkau Tuhan, biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Shekarata pasyakata kayarata patakayara sokoyorono koyene kiarana masakayara. Mari setiap pribadi kita datang kepada Tuhan, karena saat ini biar yang kita sembah hanya pribadinya, biar kita bertemu dengan Dia saat ini. Sekarata pasyakayarana maya, sikarata patakayarana mayarana maya, sekarata pakayarana maya, sekarata mata kayarala patakayarana maya. Mari Tuhan, buka setiap mata rohani kami, buka setiap iman kami Tuhan, biar kami melihat Raja kami, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang besar di tengah-tengah kami. Sikarana mata terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar pribadi-Mu Tuhan yang ada di hidup kami, biar pribadi-Mu itu yang mengajari kami untuk hidup kami menyukakan hati-Mu Tuhan. I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the sea, all the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the sea, all the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Sekali lagi kita berkata, I see the Lord, I see the Lord.
Yesus. Biar setiap kami melihat Tuhan, biar kami melihat segala karya dan pekerjaan-Mu di hari-hari ini. Sokoyo rata sekene kiara lapasa kaya lapasa kaya rana maya rala. The people of the earth, I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. I have seen the King, The Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Tuhan, kami mau Tuhan saat ini Engkau membuka setiap pengertian kami. Kami minta saat ini biar roh hikmat, roh pengertian dan wahyu itu turun atas setiap hidup kami. Biar kami boleh belajar akan kebenaran-Mu Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Mari Tuhan Yesus, biar Engkau yang mengajari kami secara pribadi, agar kami jadi pribadi yang berkenan, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu ini perkara yang tidak mudah, karena banyak hal yang harus diletakkan. Tapi kami mau belajar hidup berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Siapkan hati kami, biar di tempat ini hanya dikuasai oleh Roh-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang lain, tidak ada kuasa yang lain, semua disingkirkan dalam nama Yesus. Bahkan atmosfer di tempat ini, bahkan lingkungan tempat ini dikuasai oleh hadirat Tuhan yang kuat, mencengkram setiap hati. Dan kami percaya Tuhan, bahwa yang ilahi sedang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Bungkus kami dengan darah-Mu, dan kami siap untuk menerima benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah di kesempatan pagi hari ini menjelang siang, saudaraku ya. Semuanya siap mendengar firman Tuhan, amin. Ya, saya bikin firman Tuhan hari ini dengan tema disukai Tuhan. Saudara, wah ada portal di sini, saudaraku ya. Jatuh portalnya. Saudara, kalau kita mau lihat hidup ini kelihatannya tidak adil, betul? Karena ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, saudaraku ya. Dan kita melihat bahwa apa, saudaraku ya, ada yang disayangi, ada yang tidak, betul? Di tengah-tengah keluarga kita pasti ada anak yang sangat disayangi, ada yang tidak, saudaraku ya. Saudara bisa lihat juga bagaimana Tuhan Yesus dari 12 muridnya, ada yang disukai, ada yang tidak, betul? Betul tidak? Baca Yohanes, saudara akan menemukan bahwa ada murid yang dikasihi Yesus, betul? Ya, terima kasih. Saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara, kok kenapa seperti itu? Ya. Saudara, saya mau kita buka firman Tuhan. Kita buka Roma 9 ayat 13-15. Roma 9 ayat 13-15. Ya. Saya akan baca Roma 9 13 sampai 15. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kok bisa ya Tuhan benci sama Esau? Padahal anaknya Ishak. Terus jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, karena Tuhan maha adil kan? Betul? Ya, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Kalau kita pikir-pikir, apakah Tuhan itu adil? Saudara, pahami seperti ini, keadilan Tuhan bukan seperti orang dunia atau komunis, sama rasa
sama rata, dan segala sesuatunya sama. Enggak. Keadilan Tuhan itu bicara tentang sesuai porsi kita. Amin. Misalnya kayak ini ada bembem saudaraku ya. Mamahnya makan 2 piring, bembemnya setengah piring. Ya. Jadi kalau misalnya papanya nih ya, si Andik kasih makan sama mamahnya 2 piring, bembemnya 2 piring, adil nggak papahnya? Adil? Nggak adil. Karena bembem nggak sanggup makan 2 piring. Betul? Karena papahnya tahu. Dia sanggupnya setengah piring. Yang satu 2 piring. Ya. Jadi pahami ini, Tuhan itu seperti itu. Amin. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Tapi kenapa ini pertanyaan lagi? Kenapa Tuhan ada yang dia sukai, ada yang dia benci? Di tengah-tengah keluarga juga sama. Kenapa orang tua kita kelihatannya ada yang dia sukai, ada yang dia benci? Sebenarnya banyak faktor. Tapi kalau orang tua yang baik, dia pasti mengasihi anak yang menyukakan hatinya. Betul? Kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan atau menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Ada beberapa orang di Alkitab yang saudara akan lihat, mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Saat ini kita mau belajar sama-sama. Amin. Siap belajar saudara? Ya. Karena saya rindu kita semua di tempat ini menjadi orang-orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Yang Tuhan tuh berkata, ini loh anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Bukan cuma ada Henokh, bukan cuma ada Daud, bukan cuma ada Yesus, saudaraku ya, karena kita adalah saudara-saudaranya. Kita adalah anak-anaknya yang harusnya dikasihi oleh Tuhan. Saudara seperti ini, kalau orang yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah saudaraku, apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, semuanya disediakan. Amin. Dipersiapkan. Orang tua yang dia tahu sebelum dia dia punya calon anak, saudaraku ya, bayi dalam kandungan, dia persiapkan semuanya untuk bayinya ini nanti. Bajunya, pakaiannya, ya, segala sesuatunya disiapkan semua. Padahal anaknya belum lahir. Karena dia tahu, saudaraku ya, ini adalah anak mereka dan inilah anak yang mereka kasih. Jadi dipersiapkan begitu rupa agar apa? Agar anaknya ini siapapun keperluannya nanti disiapkan. Ya. Begitu juga sebenarnya Tuhan, saudaraku, sama kita. Kalau kita disukai, dicintai oleh Tuhan, saudaraku, penyediaannya itu luar biasa. Banyak orang di dunia ini, saudaraku, kepengen berkat Tuhan, kepengen penyertaan Tuhan, tapi kenyataannya mereka melihat berkat itu semakin jauh. Ya. Mereka melihat hidupnya, saudaraku, yang enggak dijagi, banyak kecelakaan, banyak kerugian, banyak hal yang dialami. Mereka datang ke Tuhan marah-marah, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Sekali Tuhan itu punya hukum, amin. Dia punya ketetapan. Tuhan untuk melakukan segala sesuatu itu punya aturan, enggak bisa sembarangan seperti kita yang mau-maunya kita, saudaraku ya. Enggak. Dia memberkati anaknya harus dia punya dasar, betul? Kalau enggak punya dasar untuk dia memberkati anak-anaknya, gimana? Banyak anak Tuhan nuntut bla 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 bla, tapi pertanyaannya apakah dia sudah membuat dasar yang membuat Tuhan bisa memberkati hidupnya? Karena ingatlah ada yang namanya pendakwa, si jahat, si setan, saudaraku ya, yang selalu menuntut untuk menghalangi Tuhan memberkati hidupmu. Dan dia menuntut karena dia juga punya dasar. Apa dasarnya? Perbuatanmu, hidupmu, karaktermu. Jadi waktu Tuhan sebagai bapak nih, sebagai orang tua, dia lihat anaknya kesulitan, dia mau berkati.
Tapi setan tunggu dulu Tuhan. Ini anak gak hormat sama engkau. Ini anak gak sungguh-sungguh datang kepada engkau. Kerjaannya menipu, kerjaannya berbohong. Kerjaannya melukai banyak hati orang. Gak bisa Tuhan. Harusnya anak ini dihukum. Ngerti? Paham sampai sejauh ini? Bukan Tuhan tuh gak cinta kita. Kalau saudara baca nih secara umum saudaraku ya, kok Esau dibenci? Sebenarnya Tuhan gak benci Esau. Coba lihat, baca firman Tuhan sisi yang lain. Esau diberikan pegunungan Seir. Dan dia pesan kepada Musa waktu itu, jangan kau ambil wilayah dari Esau. Aku sudah beri buat dia. Betul? Bahkan Tuhan sediakan Samaria buat Esau. Tuhan mikirin. Tapi kenapa kelihatannya Tuhan lebih mengasihi Yakub daripada Esau? Tindakannya, cara hidupnya yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita hari ini ngelihat kok ada hamba Tuhan yang diberkati, anak Tuhan yang dipakai luar biasa, kok saya kayak gini aja. Lihat hidupmu dulu. Lihat hidup orang itu apa. Ya, Tuhan tuh sangat adil. Dia mau memberkati kita. Dia mau mengasihi kita. Tapi seringkali ada yang menghalangi kita untuk kita tidak bisa terima yang terbaik dari Tuhan. Ya, saya tuh lihat hari-hari ini saudara, dalam ujian pun, dalam kesulitan apapun, saya melihat bagaimana kasih sayang Tuhan itu dalam hidup saya. Ya, walaupun masalah itu datang, Tuhan gak pernah biarkan saya sampai saya jatuh tergeletak, itu firman-Nya. Saya lihat perlindungan Tuhan, saya lihat proteksi Tuhan. Ya, karena kenapa saudara? Saya belajar menyukakan hatinya. Saya belajar menyenangkan hatinya, saudara. Mau orang ngomong seperti apapun, saya enggak mau bereaksi yang salah. Dengan marah, dengan kecewa, dengan membalas hal yang sama, enggak. Saya belajar duduk diam ketika ada orang yang menghina saya, ketika orang memfitnah saya enggak pernah balas, saudaraku ya. Mau seperti apapun, saya datang ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya harus seperti apa? Kalau mau bicara kecewa secara manusia. Tapi aku gak mau kecewa, ngapain, rugi lah Tuhan. Terserah orang mau ngomong apa Tuhan, aku mau percaya dengan Engkau. Dan itulah yang disukai Tuhan. Amin. Jadi kita itu saudaraku ya, kalau kita itu menyukakan hati Tuhan, percayalah segala sesuatunya tersedia dengan ajaib dan sempurna. Amin. Bahkan setiap langkahmu, langkah demi langkah, saudara akan melihat penyertaannya. Langkah demi langkahmu kamu akan lihat Tuhan buka satu demi satu. Saudara. Amin. Maka ada firman Tuhan yang berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, kesusahan tidak menambahinya. Mengerti saudara? Kalau berkat, saya bilang bukan berkat lah saudara ya. Sesuatu pemberian dari si setan, si jahat, selalu ada yang mengikutinya. Contohnya kalau dia beri kesembuhan, dia minta apa? Kebahagiaan keluargamu. Boleh kamu sembuh, tapi aku mau ambil tuh yang namanya kebahagiaan, keakuran ya di tengah-tengah keluarga. Makanya jangan heran ya, papa, mama kelahi, adik, kakak kelahi, semua kesembuhan diberikan. Ada yang minta kekayaan, wah kaya raya, minta di gunung ini, saudaraku ya, kaya raya. Tapi aku minta tubuhmu, ya, agar kamu nggak bisa menikmatinya. Makanya ada yang sakit, nggak bisa makan daging, saudara, nggak makan enak, nggak bisa. Makanya cuma apa? Bubur, ya, bubur tawar. Tapi kaya raya loh saudaraku ya, mobil, ada Alphard, saudaraku ya, kita punya baby aja saudaraku ya. Punya Pajero, punya apalah,
Ferrari, punya Lamborghini, saudara, punya semua, tapi makanya kubur. Buat apa? Karena apa yang diberikan oleh si jahat selalu ada yang mengikutinya. Tapi percayalah kalau berkat Tuhan diberikan secara ajaib dan saudara punya kuasa untuk menikmatinya. Kalau kita diberi kesembuhan, Tuhan gak minta apa-apa tuh. Dia beri kesembuhan, kita sehat. Ya, Tuhan itu cuma minta apa? Sebenarnya Tuhan juga gak minta, tapi Dia mau lihat hati kita yang mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, itu cukup buat Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Dia, itu cukup buat Tuhan. Tapi kepentingannya itu sebenarnya buat kita, saudaraku ya. Tuhan itu mau waktu kita terima berkatnya, kita sungguh-sungguh sama Dia. Kepentingannya itu di kita, bukan di Tuhan. Karena itu jadi dasar kalau kamu sungguh-sungguh, dasar Dia untuk apa? Menjagai engkau. Sehingga berkatmu itu tidak tercuri oleh si jahat, kesehatanmu tidak tercuri oleh si jahat. Ya, bahkan kehidupan rumah tanggamu tidak bisa disentuh oleh setan. Itu fungsinya, saudara. Tapi kalau saudara sudah disembuhkan Tuhan, makin jauh dari Tuhan, ya saudara sendiri yang membuat Tuhan gak bisa menjaga saudara. Jadi setanlah yang mengejar saudara. Mau pilih yang mana, saudara? Makanya hari ini ya saudaraku, berapapun berkat yang kita terima, kita bisa menikmatinya, amin. Saya mau terima 100.000, 200.000, saya bisa nikmatin itu loh saudara. Ya, ada orang yang dia terima duit, ya, ada aja, ban bocor, motor rusak, ya, ini itu, macam-macam lah, ada yang kecelakaan, bayar ini, bayar itu. Uang yang dia terima tidak pernah yang dia nikmati, selalu ada kesusahan yang mengikutinya. Kenapa? Karena dia di luar perlindungan Tuhan. Tapi kalau orang di dalam Tuhan itu luar biasa, saudara. Oke, kita belajar saudara sama-sama. Kenapa ada orang yang dikasih? Kenapa ada pilihan Tuhan? Ada orang yang dikasih, disukai oleh Tuhan. Sekali lagi, sikap hatinya, karakternya, hidupnya, itulah yang menentukan orang itu dikasihi, disayang oleh Tuhan. Amin. Kita baca saudara, Kejadian 25 ayat 27. Bisa lanjut. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Loh kenapa berburu, saudara? Saudara, gak ada yang salah sama berburu. Tinggal tenang, wah berarti si Esau apa? Malas-malasan di rumah. Nggak ada yang salah juga tinggal di rumah. Tapi ini saudaraku, saudara harus paham kayak gini. Esau orangnya nggak bisa diam tenang. Artinya dia punya keliaran. Ngerti nggak? Yang pokoknya ke sana ke sini pindah. Betul? Orang berburu itu kan suka pindah-pindah, betul? Ya, nggak bisa netap. Ini orang yang susah Tuhan atur. Berapa banyak orang yang nggak bisa stay. Wah, gereja ini nggak cocok, pindah. Itu liar, saudara. Itu Esau. Wah, nggak bisa di sini. Wah, pekerjaan juga. Maaf kata, saudara. Pindah. Nggak ada yang cocok. Hati-hati. Kita punya sifat seperti Esau. Suka pecicilan, ya. Pelayanan juga, singer besok jadi worship leader, besok pindah lagi jadi penari, nggak cocok semuanya. Pemusik, nggak ada bakat sama sekali, saudara, tengnong aja yang bisanya, saudara. Pindah semuanya. Wah besok jadi pendoa, wah besok jadi apalah. Ada yang seperti itu, saudara. Saya berdoa kita di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Kalau ada bertobatlah. Tapi ada pribadi seperti Yakub, suka diam, tinggal tenang. Ya, artinya apa? Orang yang suka tinggal tenang, saudara, dia bisa belajar banyak. Orang yang diam tenang, apapun dia pikirkan, dihadapkan ke Tuhan,
Ini percayalah, waktu Yakub ada di kemah itu, dia suka dengar cerita papahnya tentang Tuhan. Dia pelajari, oh Tuhan tuh seperti ini kata papanya. Betul juga Pak ya. Gimana caranya? Gimana agar Tuhan tuh dulu zaman kakek zaman Abraham. Dia tanya semuanya. Dia cerna. Dia lihat Abraham, Ishak diberkati, dijagai oleh Tuhan. Yakub juga ketika dia mikir, aku juga kepengen kayak Abraham, aku kepengen kayak Yakub. Allahku yang menyertai aku. Tapi ini ada Esau. Dia pikirkan semuanya, saudara. Itu yang Tuhan sukai. Saudara tuh, kalau saudara tenang, ya, mengikuti yang Tuhan mau, Tuhan percayakan apa, saudara setia mengerjakannya. Tuhan bisa pakai orang seperti ini. Coba baca di Alkitab lah. Daud, orang yang tenang. Baca di Alkitab. Mazmur itu diciptakan dalam ketenangan, betul? Enggak ada tuh dalam hiruk pikuk. Di gua, dalam pelarian, ya, di sini, di situ. Dia nyembah Tuhan, dia bermazmur buat Tuhan. Dia lakukan. Kenapa dia bangun bait suci? Rumah Tuhan. Karena dia mau di situ tempat dia tinggal diam. Untuk apa? Bersama dengan Tuhan. Baca di Alkitab, Yesus apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dalam sesibuk-sibuk pelayanannya, dia naik ke gunung pagi-pagi. Dia berdoa ke tempat sunyi. Untuk apa? Datang kepada Tuhan. Amin. Punya sikap itu sangat penting. Jangan punya keliaran. Kita gak pernah bisa disukai oleh Tuhan. Saya mau tanya saudara yang jadi orang tua. Kamu tuh suka anakmu tinggal di rumah, bantu kamu, ya, dengerin kamu cerita. Atau kamu mau lihat anakmu tuh pecicilan, gak pernah diam di rumah, pergi ke sana kemari, saudaraku ya. Pulang-pulang, aku pulang, ada makanan, habis makan, pulang, pergi lagi, saudaraku ya. Bahagia enggak orang tua lihat gitu? Wah, bahagia anakku menghasilkan banyak duit ini, ya. Ada enggak orang tua kayak gitu? Enggak kan? Apalagi yang sudah dalam masa tuanya, dia kepengen anaknya ada dekat dia. Ya. Dia bisa bagikan banyak hal ke anaknya. Itu kan kerinduan orang tua, betul enggak? Enggak. Ada tuh anaknya, saudara gue. Kenapa saya berkata seperti ini? Saya belajar dari hidup saya, saudara. Bagaimana orang tua saya bisa sayang dengan saya? Karena apa? Ya kita suka bantu dia, ya perhatikan dia. Amin. Apakah kita sudah seperti itu? Kalau belum, bertobatlah. Karena kita harus belajar menjadi Yakub yang suka tinggal tenang. Jangan suka pecicilan lah saudara. Enggak bisa setia pada satu pekerjaan, pelayanan. Kesana kemari. Coba saudara lihatlah. Orang yang suka pindah-pindah persekutuan pelayanan. Apakah hidupnya maksimal? Enggak kan? Apakah hidupnya bertumbuh luar biasa? Enggak. Saya melihat kebalikannya. Lanjut. Saudara bisa lihat, yang membuat Yakub berbeda, yang pertama karena Yakub suka diam tenang, dia punya waktu untuk mencerna yang ilahi. Saya bilang mencerna, kenapa? Karena dia merenungkan, dia memikirkan apapun yang rohani, apapun yang ilahi yang disampaikan oleh Ishak. Percaya enggak waktu itu saudaraku, Ishak itu cerita banyak kepada anak-anaknya. Tapi anaknya yang suka diam tenang dalam kemahnya siapa? Yakub. Ayo saudara pikirkan sendiri. Yakub terima banyak dari Ishak tentang kehidupan Abraham, bagaimana kesetiaannya, bagaimana imannya, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Ada orang-orang di gereja, saudara, yang dia mau ikut apapun kegerakan.
Dia mau ambil semua warisan dari pemimpinnya. Ya. Dia mau ambil doa dan lain sebagainya. Karena dia mau datang itu. Tapi ada orang yang nggak bisa hadir karena sibuk ini, sibuk itu, saudaraku ya. Padahal itu hal-hal yang sebenarnya esensi untuk hidupnya, dia warisi sesuatu yang ilahi. Ya. Ada orang yang waktu itu Tuhan sedang mau mencurahkan berkat yang besar dalam pertemuan, dalam ibadah mereka. Tapi dia nggak ada di situ. Dia sibuk apa? Ya mungkin sibuk bekerja lah, saudaraku ya. Atau dia sibuk misalnya apa, nongkrong. Ya? Si Andre Daniel doa di sini misalnya, Bang Prannya nongkrong di sana, saudaraku ya. Yang mewarisi siapa? Ya Daniel sama Andre dong. Prannya dapat apa di sana? Dapat makan aja, saudaraku ya. Keluarin duit. Hati-hati loh. Ini masa akhir. Saudara mau terima banyak? Saudara mau mewarisi atau tidak? Amin. Makanya duduk, tinggal, diam, tenang itu suatu hal yang luar biasa untuk kita terima segala warisan ilahi dari Tuhan. Amin. Yang kedua, Yakub menginginkan warisan berkat Tuhan walaupun itu mustahil. Esau gak peduli. Ini bicara tentang apa? Keinginan, hasrat untuk terima walau itu impossible. Saudara bisa lihat hak kesulungannya gak mungkin, dia bukan anak sulung. Tapi dia mengingini. Gimana pun caranya. Datang kesempatan tiba-tiba. Pulang dari berburu, itu capek si Esau. Dia lihat si Yakub lagi bikin apa? Sup kacang merah. Hati-hati dengan sup kacang merah kalau saudara disodorkan, saudaraku ya. Nanti waktu saudara ambil, aku ambil hak sulunganmu katanya. Enggak lah, bikin aja saudaraku ya, nanti kita makan bareng-bareng. Ya, disodori itu hak kesulungan. Dia minta, boleh kamu makan Esau, tapi kasih hak kesulungan buat apa aku juga sih hak kesulungan itu, sebentar lagi aku mati. Ambil aja. Oke, deal ya, deal. Itu gak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Yang dia peduliin apa? Gimana memuaskan dirinya, kesenangannya, hobinya. Apakah kita seperti itu? Silakan. Saudara lihat diri saudara. Kalau ketika saudara dengar firman, ngapain? Ketika saudara dengar pesan Tuhan, baik melalui hamba Tuhan, saudara cuek, saudara gak peduli. Saudara seperti Esau. Tapi kalau orang mengingini, aku mau Tuhan, aku mau terima. Apa yang hamba Tuhan itu katakan, aku mau alami juga. Ketika saya masih muda, saudaraku ya, umur 17 tahun, saya suka dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Mereka cerita tentang bergaul dengan Tuhan. Mereka bercerita ngalamin Tuhan. Saya waktu itu, ya, cuma orang biasa. Saya bilang sama Tuhan, pokoknya aku mau ngalami seperti apa yang mereka alami. Masa mereka dengar suaramu bisa, aku gak bisa. Masa mereka mengalami mujizat, aku gak bisa alamin. Masa mereka disembuhkan, aku gak disembuhkan. Saudaraku? Dan aku berkata kepada Tuhan, saudara, aku ingin seperti itu juga Tuhan. Mengalami kehidupan bersama dengan Engkau. Saya kejar saudaraku ya. Jangan kira saudara nggak kejar, saya nggak kejar. Saudara. Saya baca buku rohani, saya baca Alkitab. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh menyukakan hadirat Tuhan. Dan semua itu saya alami bersama dengan Tuhan.
keintiman, ya, berkat kesembuhan sampai hari ini. Karena saya mengingini, ya, di gereja saudaraku ya, percayalah saudaraku, tanya si Hadi, dengan si Hadi sih, ya, yang paling senior dulu pelayanan tuh Hadi, dia lebih senior dari saya saudaraku ya. Kalau peran ini masih unyu-unyu dulu saudaraku ya, di SMP ya. Saya tuh berusaha mengikuti apapun kegiatan di gereja karena saya mau yang ilahi. Teman saya tinggalin ya, hobi saya olahraga saya tinggalin saudaraku ya. Kalau ada kegiatan gereja saya prioritaskan ikut di kegiatan gereja. Ya, orang doa keliling saya ikut doa keliling. Orang doa semalaman saya ikut doa semalaman. Ya, orang komsel saya ikut komsel saudaraku. Bahkan saya bilang saya kepengen Tuhan nanti juga saya mimpin komsel. Saya mimpin komsel. Ya, ketika dibilang Ki, kamu masuk ke pemuji ya, siap. Saya masuk. Mulai dari choir. Tahu kan choir saudaraku? Penggembira saudara. Suara gak kedengaran, gayanya yang paling heboh. Saudaraku ya. Masuk. Naik, jadi singer, jadi worship leader. Saya ingin. Saya dengar hamba Tuhan khotbah di depan, saya bilang, Tuhan saya juga kepengen memberitakan Injil. Seperti hambamu ya di depan. Saya lakukan. Orang saya dulu dengar penyiar radio bisa, apa saudaraku ya, menyampaikan firman, wah luar biasa, saya kepengen jadi penyiar radio juga tuh. Saya ingin. Kesampaian saudara. Kalau saudara mengingini, kalau enggak, saudara enggak akan terima apa-apa. Ayo pelajarin. Saya mengingini sampai hari ini tinggal bersama dengan Tuhan di rumahnya. Kenapa yang membuat saya sampai hari ini enggak berhenti melayani Tuhan? Karena keinginan saya belum sampai. Saya punya prinsip hidup. Selama saya membuka mata saya dan saya masih ada di tempat tidur saya, di rumah saya enggak akan pernah berhenti melayani Tuhan, mengikuti Dia, mengabdi kepada Dia. Saya berhenti ketika saya buka mata saya sudah ada di sorga. Itu prinsip saya. Selama saya hidup, saya buka mata setiap pagi. Saya bilang sama diri saya, oh belum selesai, masih tugas harus dikerjakan. Itu buat saya. Saya berdoa sih kalau saya pulang enggak pengangkatan saudaraku ya misalnya. Saya pulang dalam tidur saudaraku ya, biar enggak repot. Ya. Karena saya berapa kali saudaraku ya, orang yang meninggal, orang tua saya, ibu saya meninggal waktu tidur. Nggak sempat ke rumah sakit saudaraku ya, dicek sudah nggak ada. Itu enak ya, nggak bikin heboh orang serumah dan lain sebagainya. Hebohnya kalau sudah pergi aja saudaraku ya, rame. Tapi pulangnya kayak gitu ya nak. Kalau boleh, ini kan kehendak saya. Kalau kehendak Tuhan lain ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, oh rapture, woi amin Tuhan. Ya, asik kan lihat rapture kan? Sut hilang saudaraku ya. Tinggal baju. Ya. Bajunya usang saudaraku ya. Amin. Ayo sekali lagi, kenapa saya bicara ini? Ingini yang ilahi dulu. Ingini ikut semua dalam kegerakan Tuhan. Kamu enggak ingin seperti Esau, selesai sudah aja. Tuhan enggak bisa berbuat apa? Karena Tuhan menyukai orang-orang yang seperti ini. Tuhan bilang apa? Elia bilang sama Elisa bilang apa? Aku minta jubahmu, Elia. Jawaban Elia apa? Perkara yang kamu minta itu sulit. Tapi bila kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, kamu akan terima. Untuk yang ilahi itu sulit. Tapi Elia mengingininya begitu rupa. Kemanapun Elia pergi, Elia bilang, stop. Jangan ikutin aku. Udah,
Enggak, kata Elia. Kemanapun engkau pergi, aku ikut Elia. Betul? Elisa ngomong kayak gitu. Bahkan nabi-nabi yang lain bilang apa? Sebentar lagi Tuhanmu itu diambil Tuhan. Sudahlah, tutup mulutmu, kata dia. Aku tetap ikut. Karena dia mengingini. Terima gak dia? Terima. Double porsi lagi yang Elisa terima. Bahkan hal-hal yang dia kerjakan lebih banyak dari yang Elia lakukan. Mulai dari mengingini. Kalau orang punya karunia penglihatan, saudaraku ya, orang bisa dengar suara Tuhan. Hayo ingini dulu, mulai dari itu, amin. Urusan membuka, urusan memperlihatkan, itu urusan Tuhan. Ya, kepengen Tuhan, aku diperlengkapi, diberikan karuniamu untuk berjalan dalam sign and wonders. Aku juga mau kesembuhan. Aku juga mau mendoakan orang-orang sembuh, orang ngalamin sentuhan dan jamahan Tuhan. Amin. Jangan ikutan kayak orang, saudaraku ya, misalnya ada orang doain jatuh. Apa itu jatuh-jatuh? Saudara sudah kayak gitu, saudara nggak akan pernah alami. Kalau misalnya ada hamba Tuhan yang diberkati, apa itu hamba Tuhan? Oh, kalau saya kebalik, saudaraku ya. Ya, kalau dia diberkati, saya kepengen diberkati juga seperti itu Tuhan. Ya. Wah, bagus mobilnya, saudara. Jangan dihina. Wah, makan duit jemaat. Bisa beli mobil seperti itu. Wah, saudara nggak akan terima seperti yang dia terima. Kalau saya Tuhan, kalau anugerahmu boleh, saya punya mobilnya seperti itu. Itu sikap hati yang Tuhan sukai. Amin. Ayo mulai dari dirimu sendiri. Kalau ngelihat orang diberkati, ayo Tuhan, aku juga kepengen seperti itu, menikmati yang terbaik. Aku kepengen nanti aku jadi berkat buat orang tuaku, aku jadi berkat buat saudara-saudaraku. Ingini dulu. Amin. Yang ilahi nih saudaraku, jangan mengingini yang jasmani dulu, saudaraku ya. Ilahi dulu yang jadinya, baru jasmaninya nanti akan mengikuti. Ya. Yang ketiga, Yakub menghargai apa yang ilahi. Respect. Rasa hormat kepada yang Tuhan berikan. Jangan sampai saudara gak punya respect. Kayak saudara yang penari ini ya. Saudara kan pakai jubah tuh. Jubah tuh maksudnya apa? Bicara tentang respect saudara di hadapan Tuhan. Amin. Penghargaan saudara. Tapi kalau saudara gak punya respect sama Tuhan, pergi datang, kita ini ibadah saudaraku ya, bukan fashion show, betul enggak? Hari-hari ini banyak orang ibadah fashion show. Gimana sepatunya yang harga ratusan juta, bajunya puluhan juta, berapa outfitmu? Ya saudaraku ya. Wah, jalan ke gereja. Enggak. Zaman bangsa Israel, mereka datang ke bait suci. Mereka itu sedang mau meletakkan korban di atas mezbah. Mereka tuh datang bawa persembahan. Apa yang mereka terima dari penyertaan dan berkat Tuhan kami letakkan di hadapan. Itu namanya sembahyang. Makanya kita ke gereja itu membawa hidup kita di atas mezbahnya. Dan kita bawa itu biar naik sampai ke tahtanya yang kudus. Bukan kebalikan, bukan minta berkat. Prinsipnya harus berubah. Yang pertama harus bawa penyembahanmu. Tuhan lihat berkenan. Tuhan bilang, terima berkat dari aku. Ngerti gak? Jangan minta dulu kamu gak bawa apa-apa. Gak ada dasar untuk Tuhan memberkati hidupmu. Gak ada dasar untuk Tuhan. Apa dasarnya nak? Makanya kalau saudara baca tentang perpuluhan kan, bawa dulu perpuluhanmu, maka aku akan membuka tingkap-tingkap di langit. Tingkap-tingkap di langit itu tidak akan terbuka kalau kamu gak bawa tuh ya perpuluhanmu. Betul gak?
dasarnya itu adalah kamu bawa itu dulu. Ini dasarku nak, itu membuka. Amin. Jadi kalau gak punya dasar Tuhan itu susah. Dasar untuk dia menyelamatkan kita adalah kematiannya di atas kayu salib. Sehingga sampai hari ini ketika ada anak-anak Tuhan yang bertobat, setan menuntut dia, bilang apa? Ada darahku yang menebus mereka. Itu dasar, itu hukum. Seorang pengacara bisa memenangkan perkara dari orang yang dia bela. Dasarnya apa? Hukum, betul? Tapi kalau dia gak punya dasar, omongan sia-sia. Jaksa juga menuntut kan berdasarkan hukum kan? Kamu mencuri, contoh nih Miss Kitty ya. Dasarnya adalah pasal ini KUP, bahwa kalau dia mencuri barang orang lain hukumannya ini dan itu. Dia punya. Jadi di dunia ini, di alam semesta ada yang namanya hukum dan ketetapan Tuhan. Wah, kalau kita disukai itu karena kenapa? Melakukan ketetapan dan hukumnya. Kalau saudara lakukan itu, setan mau menghalangi pun gak bisa. Gak bisa. Aku harus berkati dia. Karena dia melakukan hukumku, ketetapanku. Amin. Lanjut. Ada seorang pribadi juga selain Yakub. Kenapa dia disukai Tuhan? Yohanes 12 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayo. Saudara, ada orang yang hari ini, saudaraku ya, yang Tuhan suka dengan hidupnya, namanya Maria. Maria itu nanti saudara kita baca lagi, ya. Dia tuh tahu bahwa Tuhan tuh segala-galanya dalam hidup. Dia orang berdosa, dia melakukan banyak pelanggaran, tapi diterima oleh Tuhan. Ketika dia terima, dia hidup sungguh-sungguh melakukan yang Tuhan mau. Dia sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Bahkan sampai ini saudara, dia beri minyak narwastu. Saudara, narwastu itu adalah sebuah tanaman. Tanaman yang di zaman itu loh saudaraku ya. Kalau sekarang katanya saya baca saudaraku di Jawa Barat banyak. Ya. Tapi di zaman itu narwastu didapati dari dataran tinggi India, di pegunungan Himalaya. Untuk naik mengambilnya butuh pengorbanan. Makanya harganya 300 dinar. Hampir upah orang setahun. Kalau upahmu setahun 10 juta, ya kali aja 12 bulan. 12 bulan. Ya, 120 juta satu kati. Dia persembahkan semuanya karena dia tahu itu punya Tuhan. Makanya orang yang dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, apapun yang Tuhan minta dia letakkan. Bahkan sampai kalau saudara dia meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Dia gak berani sampai yang tinggi, yang kaki aja dulu yang paling rendah. Segala kehormatan, segala kekayaannya dia taruh di kaki Tuhan. Rambut itu adalah mahkotanya perempuan. Bicara tentang kehormatan, dia letakkan di bawah kaki Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang dia tahu menggunakan kekayaannya, menggunakan kehormatannya untuk melayani Tuhan. Itulah orang yang disukai oleh Tuhan. Baca di Alkitab. Siap terbuka pintu itu dan Tuhan Yesus bangkit. Tuhan sampai bela-belain ketemu siapa? Maria. Dan Tuhan bilang apa? Maria, jangan sentuh aku. Aku belum menghadap Bapa. Seharusnya dia harus lapor dulu kepada Bapa.
Aku sudah lakukan bagianku, Bapak. Tapi dia lihat Maria nangis-nangis. Tuhan, kemana? Siapa yang curi mayatmu? Oh, nangis. Sampai Tuhan tuh tahan dulu sebentar menghadap Bapak. Datang ke Maria. Maria, aku sudah bangkit. Baru dia lega. Kepedulian Tuhan tuh luar biasa kepada orang ini. Karena Tuhan tahu siapa orang ini. Orang yang meletakkan kekayaannya, apa yang dia miliki, bahkan kehormatannya di bawah kaki Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang seperti itu. Sampai Tuhan bela-belain. Begitu pentingkah orang ini? Sangat penting. Karena orang-orang inilah yang disukai, dikenan oleh Tuhan. Jadi, saudara, penyembahan kita itu ya, kalau kita dengan segenap hati. Kalau segenap hati itu maaf, bukan cuma bicara tentang ini di dalam. Ekspresimu, ya, seluruh hidupmu, bahkan kekayaanmu, kamu serahkan di bawah kakinya. Baca, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Artinya apa? Penyembahanmu itu akan memenuhi rumahmu, memenuhi kota ini. Ketika saudara letakkan ini, itulah korban yang menyenangkan Tuhan. Makanya penyembahan kita, kenapa kita itu suka bagi makanan, bagi sembako dan sebagainya, ya. Ada yang menyerahkan, mungkin dia dapat duit 500.000, dia kasih 400, aku 100 cukuplah. Itu sangat menyukakan Tuhan. Karena itu seperti bau minyak yang memenuhi kota ini. Amin. Makanya kita gak pernah berhenti. Ayo lakukan. Itu penyembahan kita yang mau terus naik di hadapan Tuhan. Ya, ada yang saya gak punya kekayaan, tapi dia beri tenaganya, berikan apa yang bisa dia lakukan. Itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Bukan maksud gereja mau ngabisi harta saudara, enggak pernah tuh. Ya saudara, gereja dapat berkat Tuhan, semuanya untuk melayani Tuhan, untuk Injil, saudara. Ini percayalah saudara, itu yang menyukakan hati Tuhan dan Tuhan mau kita kejar itu. Amin. Buka Lukas 10 ayat 38-42. Saya tidak usah baca, saudara bisa lihat sendiri saudara ya. Ini sudah sering saudara dengar. Marta menerima dia di rumahnya. Berarti itu rumah siapa? Marta sebagai kepala. Ada adiknya Maria, ada Lazarus. Tapi saudara kayak gini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini sama seperti Yakub tadi. Dia dengar, wah ini kesempatan. Tuhan cerita dong. Wah Tuhan Yesus cerita. Gimana menyukakan hati Bapa di sorga. Gimana pelayanan, gimana ini, gimana itu. Dia duduk diam. Dia gak sibuk dengan diri sendiri. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Salah gak? Enggak, tapi enggak tahu waktunya. Aduh? Itu Yesus di rumahnya loh, tapi dicuekin. Kira-kira gimana perasaan saudara? Kalau saudara ke rumah seseorang, orang rumahnya sibuk. Alasannya apa? Siapin makanan buat kita makan. Saudara duduknya apa? Kalau orang Dayak bilang tere-tering saudara ya. Bengong, saya ini ngapain ke sini? Mau makan ya ke sini ya. Padahal Yesus datang waktu itu bukan untuk mau makan. Nggak salah saudara nyiapin makanan, setelah ini kita pulang kita makan, nggak salah. Yang salah itu saat saudara harusnya terima yang terbaik dari Tuhan, saudara sibuk dengan diri sendiri. Ya, hati-hati. Makanya Tuhan bilang sini saudara, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jangan sampai kita melewatkan apa yang Tuhan
sediakan hidup kita. Amin. Jangan lewatkan, saudara. Ini kesempatan masa-masa akhir. Ini putaran terakhir. Jangan miss dengan Tuhan. Orang lain bergerak, saudara sibuk dengan diri sendiri. Ya. Orang lain sungguh-sungguh ngejar yang ilahi, yang dari Tuhan. Saudara apa? Santai, pecicilan sana sini. Orang ngisi hidupnya, cawan hidupnya melayani Tuhan. Nanti aja, sibuk dengan hobimu sendiri. Sibuk dengan jalan-jalan, nongkrong di kafe. New normal katanya saudara ya. Pilihan ada di tangan saudara. Mau disukai Tuhan apa tidak? Lanjut. Ayat terakhir. Kejadian 5 ayat 22-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Diangkat, dibawa ke surga. Bicara tentang apa? Pengangkatan bagi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara pahami firman ini, 365 tahun. Satu hari bagi Tuhan sama dengan setahun. Ini bicara tentang apa? 365 hari. Harusnya semua anak-anak Tuhan hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Jadi keintiman kita dengan Tuhan bukan cuma bicara hari Minggu. Every day. Setiap hari. Jalan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai satu hari pun kamu lewati tanpa mendengar suaranya. Jangan sampai satu hari kamu lewati tanpa menyembah Dia. Kalau kurang, ayo bertobat. Agar kita semuanya bisa terima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Jangan minta berkat Tuhan dulu. Jangan minta Tuhan jagai hidupmu dulu. Kalau kau gak pernah beri yang terbaik buat Dia. Esau itu Esau itu disayang Tuhan gak? Sayang Tuhan sama Esau. Yakub sayang. Tapi kenapa Yakub lebih dikasihi dan dibenci oleh Tuhan katanya? Karena perbuatannya. Yakub Tuhan tahu hatinya. Esau Tuhan tahu hatinya. Coba kalau Esau seperti Yakub, dikasihi Tuhan gak? Disayangi. Jadi jangan bilang Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan lebih sayang sama Bang Pran daripada Bang Hadi? Tuhan lihat hatinya. Ya, hati-hati. Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah selalu kita. Salah memahami, salah mengerti, ya. Salah memutuskan. Selalu kita. Tuhan tuh gak pernah salah. Jadi kalau saudara nyalahin Tuhan, ya, salah alamat. Tuhan, kenapa diizinkan seperti ini? Aku sudah setia di gereja, aku sudah setia melayani. Betulkah? Siapa tahu saudara ke gereja cuma mau pamer. Siapa tahu saudara melayani cuma mau dihargai orang lain. Jadi kalau Tuhan tidak menjaga dan memberkati engkau, wajar. Kecuali saudara ya mengalami ujian dari Tuhan. Kalau ujian, bersyukur saja. Terima kasih Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Saya mau kita mengerti ini, agar kita setiap datang kepada Tuhan, melakukan apapun, bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan, bawa hatimu, hidupmu di hadapan Tuhan,
Baca di Alkitab, kemanapun Abraham pergi, dia bangun mezbah. Untuk dia bawa apa? Korban di hadapan Tuhan. Itu sembahyang. Ibadah itu loh saudaraku ya. Esensinya itu. Kemanapun Daud pergi sampai dia bangun bait suci. Karena dia mau apa? Ada mezbah di mana umat Tuhan terus bawa itu penyembahan mereka di hadapan Tuhan. Betul? Yakub juga lakukan hal yang sama. Kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah untuk Tuhan. Kita juga lakukan itu dalam hidupmu, amin. Di rumahmu bangun mezbah. Makanya di tempat ini pertemuan kita, ya, komsel kita namanya mezbah. Tempat kita meletakkan korban, penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau korbannya berkenan, itu yang Tuhan sukai. Yesus lakukan itu. Korban penyembahannya disukai Tuhan. Makanya dia diberikan nama di atas segala nama. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia menguasai yang namanya alam maut. Karena kenapa? Penyembahannya yaitu korban darahnya sendiri diterima oleh Tuhan. Amin. Kenapa Ayub keluarganya, harta bendanya dijagai? Ada penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Di atas mezbah. Tapi ketika dia sakit, baca di Alkitab, bisakah dia melakukan penyembahan? Enggak bisa. Dia bawa korban seperti biasanya? Enggak bisa. Yang dia bawa apa? Hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga itulah dasar untuk Tuhan mengembalikan semua yang dia punya. Ayo, makanya ke gereja saudaraku ya. Bukan berarti saudara ke gereja asal-asalan saudaraku ya. Wah, kata Pak Gembala bukan fashion show. Jangan baju-baju yang apa saudaraku ya. Akhirnya apa? Wah, pakai daster saudaraku ya ke sini. Waduh, itu sekali lagi kena lagi yang apa? Enggak punya respect di hadapan Tuhan. Enggak ada rasa hormat di hadapan Tuhan. Artinya bahasanya saudaraku ya, bukan kita ini sedang mau tampil datang ke hadapan Tuhan membawa penyembahan di hadapannya. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini saudaraku ya. Biar kita meninggikan Tuhan sekali lagi. Dan kita bersyukur karena anugerah dan penyertaan-Nya. Lalu kita bangkit berdiri semua saudara. Kita berikan rasa hormat kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan.